Aku dulu pengamen dulu. Aku ngamen lumayan lama sekitar... Kamu ngamen? Ya, sekitar 3-4 tahunan gitu lah. Sumpah seriusan ngamen? Iya, ngamen. Kenapa kamu ngamen? Ya karena waktu itu lagi... Kita kan juga nggak ada yang tahu suatu hari bagaimana. Ya puji Tuhan, kalau misalnya suatu hari suara indah kamu akan menempel dengan kamu selamanya. Apa yang terjadi kalau misalnya suatu hari nanti gift itu diambil oleh Tuhan? 500.000 nih tarifnya nih. Iya. Waktu dulu. Kalau sekarang tarifnya berapa nih? Aku tantang deh. Coba kalau misalnya diubah versinya. Diubah apa? Bisa nggak? Ubah versinya ke mana nih kamu mau? Mau rock atau jazz? Wah, gimana itu? Tanya Dokter Richard. Farel Prayoga. Oke. Bukan Farel Aditya ya? Gitu. Rel, setahun Rel? Iya, setahun. 1 tahun. Kemarin waktu lagi viral-viralnya setahun yang lalu ya? Ya, pas tahun yang lalu. Aku ngomongnya apa ya? Om ya? Om ada kontak kemarin. Tapi nggak datang Farelnya. Viral banget. Oh. Farel dari mana sih asalnya? Aku asalnya dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Banyuwangi itu di mana? Banyuwangi itu Jawa Timur. Oh, Surabaya. Dari Surabaya? Kalau Surabaya lumayan, berapa jam ya? 5-6 jam ya? 5-6 jam. Naik mobil lagi ya? Berarti ya? Naik mobil. Jadi kalau mau ke Banyuwangi kayak gimana caranya? Apa gimana? Berarti kamu dari Banyuwangi ke sini kan bolak-balik ya berarti ya? Iya, naik pesawat sih. Naik pesawat. Dari Banyuwangi langsung Jakarta ada? Ada. Oh, dari Banyuwangi ada langsung ke Jakarta? Ada. Baliknya juga langsung ada juga? Ada. Ah, enak dong kalau kayak gitu. Aslinya memang Banyuwangi? Aslinya Banyuwangi nih. Tapi lahirnya sebenarnya aku lahir di Makassar. Lahirnya Makassar, Iya. tapi besarnya di Banyuwangi. Oke. Gimana ceritanya kamu sok sampai bisa nyanyi, terkenal banget? Apa itu ya lagunya ya? Aja dibanding ke. Ojo dibanding ya, bukan Hongkong ini. Ojo dibanding ya. Itu lagunya Denny Caknan ya? Lagu Denny Caknan sama Abah Lala. Kayak gimana sih ceritanya? Kamu dari Banyuwangi tiba-tiba bisa jadi nasional? Untuk cerita awalnya kan sebenarnya waktu itu aku memang ada acara malamnya. Malamnya memang ada acara. Nah waktu itu selesai acara sekitar jam 12-an atau jam berapa gitu. Ya emang lagi di luar Masian. Itu pendampingku ngobungin, Rel kamu mau nggak ke Istana Negara? Kan tiba-tiba? Iya. Istana Negara tau dari mana Rel? Istana Negara tau dari mana? Istana Negara gak tahu, aku tahunya dari pendamping tiba-tiba ngubungin. Kan itu mendadak banget kan itu. Awalnya nggak percaya. Aku kira cuman bercanda. Akhirnya cuman bercanda gini. Ternyata dikasih bukti ini. Wah, ayo aja gitu. Siapa sih yang nggak mau ke Istana Negara ya kan? Habis itu dihubungin besoknya langsung berangkat besoknya. Langsung segercep itu ya? Iya. Nah habis itu sampai di Istana Negara. Ya kita kayak JR, latihan lagu, habis itu ngobrol sama Bapak Jokowi kan. Sempat ngobrol dengan beliau? Sempat ngobrol waktu selesai JR. Ya kayak ngobrol-ngobrol dikit tentang masalah lagunya gimana, didengerin lagunya, terus dikasih pesan, kamu nyanyi boleh, sekolah jangan sampai dilupain gitu. Bapak Jokowi bilang seperti itu. Terus kenapa kamu milihnya lagu itu? Atau dipilihin? Emang dipilihin sih sebenarnya waktu itu sama pendamping aku. Emang lagi itu awalnya sebenarnya lagu itu emang lagi naik aja. Jadi kayak kalau dinyanyi lagu ini kayaknya enak deh gitu. Oh, oke. Tapi sebelumnya mereka taunya dari mana ya? Farel, anak pada itu masih 12 tahun ya? Sekarang 13 ya? Ya. Sekarang 13 ya? Berarti waktu itu 12 tahun ya? 12 tahun. Mereka tahu dari mana ya? Farel, anak 12 tahun dengan suara emasnya. Aku dulu pengamen dulu. Aku ngamen lumayan lama sekitar... Kamu ngamen? Ya, sekitar 3-4 tahunan gitu lah. Ngamen di mana? Di daerah Banyuwangi. Jadi kayak pasar-pasar, pasar subuh, pasar... Sumpah sore. seriusan ngamen? Iya, ngamen. Keliling? Keliling pasar, keliling. Pakai apa? Pakai gitar atau pakai apa nih? Bukan, aku jadi bapakku atau kakakku itu kakakku ya. Kakakmu? Itu biasanya ngamen pakai sound gitu. Sound. Jadi kayak dia digantung pakai tas itu, aku bawa mic sambil nyanyi. Oh.
Ke pasar-pasar itu keliling? Iya, biasanya ke pasar, ke jalan raya gitu. Tapi kamu sekolah? Sekolah. Biasanya kalau aku waktu subuh anggap aja berangkat jam 2 atau jam 3 pagi. Ngamen di pasar subuh gitu kan, di Banyuwangi kan banyak pasar subuh. Habis itu ngamen jam 6 pulang. Jam 6 pulang siap-siap, jam setengah 7 berangkat gitu. Sekolah. Pulang sekolah? Pulang sekolah sore sih ngamennya. Sore biasanya sampai jam 2, jam 3, jam 4 berangkat. Kenapa kamu ngamen? Ya karena waktu itu lagi awalnya sih aku yang pengen ngamen, tapi sama keluarga aku nggak dibolehin. Oke. Ya awalnya nggak dibolehin. Aku maksa gini, akhirnya dicoba. Maksa gini itu apa? Maksa gini? Maksanya itu kayak gini lah apa? Gimana ya? Maksudnya ya kayak pengen banget aja, pengen ya sekali-sekali bantu orang tua, bisa pengen jajan sendiri gitu. Akhirnya dibikinin sound, jadi bapak yang bikin sound sendiri, bapak rakit-rakit sendiri seadanya gitu. Oke. Tapi kondisi keuangan keluarga kamu memang sedang tidak baik-baik saja. Ya, sedang tidak baik-baik saja. Jadi kamu bantuin keluarga untuk cari uang. Ya, kepikiran gitu karena ya jujur aja waktu itu keluarga ya utang sana sini gitu. Oke. Keluarga hutang sana sini. Iya. Oke. Dapat duit berapa sih, Rel? Ngamen? Kalau duit tergantung, ada rame, ada sepinya. Iya, nggak apa-apa. Lagi rame berapa, lagi sepi berapa? Rame pernah waktu itu dapat 700, 1 juta pernah. Suatu hari, Rel? Iya. Apa gue ngamen aja ya? Mungkin kalau Dr. Richard ngamen lebih tinggi ya. 41 miliar ya. 700.000 bisa, Rel? Bisa kalau lagi rame-ramenya. Tapi lagi sepi? Kalau lagi sepi pernah dapat 50.000 pernah. Oh, banyakan rame atau banyakan sepi nih? Banyakan rame dong. Banyakan rame? Iya. Itu biasanya 700.000 satu hari, Rel? 700.000 sehari ya. Jadi kayak subuh, habis itu sekolah, sore. Kebanyakan kalau rame-rame itu waktu hari Minggu. Hari Minggu jadi non-stop gitu kan, nggak sekolah kan jadinya. Jadi kayak subuh jam 10 atau jam 9 pulang istirahat tidur. Tidur jam 1 atau jam 2 itu mulai lagi. Berarti satu bulan kamu dapat lah 3-4 juta, 5 juta dapat. Gimana ya kalau dibilang dapat sih dapat kayaknya dapat. Tapi aku nggak tahu soalnya kan itu sekali dapat gitu biasanya ya dibayar buat makan, sekali makan, terus habis itu nyicil bayar hutang ke orang-orang gitu. Oke. Ya. Jadi ngamen keliling setiap hari, terus tiba-tiba kok bisa ini, Bapak pemerintah kita bisa tahu nih, ada bakat penyanyi cilik yang punya suara emas di daerah. Itu sebelum aku di istana memang ada orang yang nemuin yang tahu kalau aku ngamen di jalan gitu. Akhirnya diproduksi, kalau nggak YouTube-nya apa namanya? Aneka Safari ya. YouTube. Ada 2 ya. Wandra juga ya. Ya, awalnya tuh Wanada namanya Mas Wandra. Awalnya dicoba nyanyi beberapa lagu, 4 atau 3 lagu gitu. Alhamdulillah itu naik semua. Oh oke. Berarti sudah mulai cover lagu, nyanyi kayak gitu punya ya. YouTube ya? YouTube ya. Baru dari situ baru kamu dilirik. Iya, jadi ya kayak nggak tahu deh. Ya itu di situ mulai rame-ramenya. Ya alhamdulillah di situ banyak job-job ya kecil-kecilan, sekali manggung 500.000. Sekali manggung 500.000. Iya. Di mana tuh manggungnya? Di Banyuwangi? Deket-deket aja ya, daerah Banyuwangi aja. 500.000 nih tarifnya nih. Iya. Waktu dulu. Nah, sekarang tarifnya berapa nih? Berapa tarif Farel Prayoga sekarang? Jangan ding, privasi aja. Privasi. Gue mau bayar nih, gue mau privasi. Tapi sudah puluhan ya? Alhamdulillah. Puji Tuhan. Rezekinya dilancarkan. Tapi itu sejak kapan jadi naik itu? Berarti sejak 17 Agustus tahun lalu? Sebelum 17 itu sebenarnya kayak udah naik dikit-dikit gitu. Terus ke Istana Negara langsung meledak ya? Iya. Sekeren itu dibicarakan satu Indonesia.
Kayak gimana rasanya, Rel? Kalau rasanya sih bangga banget, nggak nyangka bisa di titik ini gitu loh. Yang awalnya dari pengamen, rumah gubuk, jadi ya bisa renov rumah gitu-gitu. Ya bangga banget, nggak nyangka. Rumah kamu gubuk dulunya? Dulu gubuk dulu kayak dari bambu gitu loh. Dari bambu? Dari bambu yang diseset-seset gitu. Benar-benar digubuk lah berarti ya? Kalau dibilang gubuk gimana ya? Kalau di Jawa namanya tuh gedek, jadi kayak prank kayak ditipis-tipisin gitu. Jadi kayak ya dilipat-lipat biar. Aku jadi penasaran nih, kayak gimana sih kehidupan kamu dulu sebelum waktu masih ngamen-ngamen dulu? Sesusah apa sih, Farel? Kalau kehidupan dulu yang paling agak kurang tuh ya biasanya pernah orang tua nggak makan gitu. Jadi yang makan anak-anaknya aja. Pernah makan nasi air pakai garam pernah, terus nasi pakai garam pernah, terus jadi aku cuci tangan gitu, nasinya aku bulet-bulet biar kayak jadi sushi gitu. Itu sih. Sekolah? Kalau sekolah aman sekolahnya. Gratis? Bilang bayar. Bayar juga? Iya bayar. Untuk makan susah, untuk ngapa-ngapain susah, dan akhirnya kamu ngamen. Iya. Apalagi kan irinya adekku lihat teman-teman main game, adekku cuma bisa gini itu kayak terharu aja. Kamu anak keberapa? Aku anak ketiga. Anak ketiga. Dari berapa saudara? 4. Dari 4 saudara. Terus 17 Agustus tahun lalu itu merubah hidup kamu? Alhamdulillah, merubah drastis banget. Drastis banget. Apa perubahannya? Perubahannya ya bisa apa ya? Ya alhamdulillah bisa renov rumah dikit-dikit, beli rumah, beli ini itu, beli HP. Beli handphone, Ya, ikan ya handphonenya ya. Beli rumah juga untuk orang tua berarti? Alhamdulillah. Di mana? Di daerah Banyuwangi aja. Kenapa nggak mau pindah ke Jakarta? Kalau dibilang itu gimana ya? Emang lebih seneng di daerah Banyuwangi aja. Apa bedanya Banyuwangi dengan Jakarta coba? Jakarta jujur nih, Jakarta makanannya mahal. Di Banyuwangi makanan 5.000 pun dapat. 5.000 dapat di Banyuwangi makan. 5.000 dapat. Kalau di Jakarta 50.000 pun susah ya. Iya. Terus apa lagi? Apalagi ya bisa renov rumah dikit-dikit, bisa. Enggak, bedanya Banyuwangi dengan Jakarta selain makanan mahal. Selain makanan mahal, bedanya ya kayak di Banyuwangi, kalau di Jakarta tuh susah nyari teman. Susah aja. Kalau di Banyuwangi kan udah banyak teman, akrab sama teman sini-sini gitu. Nggak ada keinginan gitu mau pindah? Kalau sementara ini enggak sih. Jadi keluarga di Banyuwangi, Ya. masih sekolah di Banyuwangi? Masih Sekolah di Banyuwangi, jobnya aja di Jakarta. ya. Kalau lagi pas ada acara TV, Jakarta, ada manggung di Jakarta gitu ya. Seberapa sering Farel ke Jakarta? Ke Jakarta kalau dibilang sering, alhamdulillah sering. Ya kayak ini aku belum pulang, hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan. Sekolahnya gimana, Rel? Sekolahnya daring. Om daring om. Iya. Kok lu nanya om lo? Kan memang di sekolah dia ada sistem kurikulum merdeka yang dikhususkan untuk anak-anak punya bakat khusus. Oke. Bakat semua bukan dia. Oke. Yang punya bakat khusus, punya kesibukan tersendiri dan punya talenta sendiri itu bisa daring. Jadi selama ini seperti itu ya. Oke, jadi 1 bulan ini kamu di Jakarta nih, berarti banyak job. Papa mama tapi di mana? Di rumah. Di Banyuwangi. Banyuwangi. Kamu di sini dengan siapa jadi? Aku sama kakak tuh. Oh, kakak kamu. Oke, tinggal di mana di sini? Tinggal di mana om? CP. Di Central Park. Di apartemen? Apartemen. Di apartemen. Itu dari mana? Sewa sendiri atau bagaimana? Gimana? Di fasilitas manajemen. Fasilitas manajemen. Oke, mantap ya sekarang ya. Puji Tuhan. Bisa beli rumah di Banyuwangi, orang tua. Kenapa nggak, kalau misalnya itu, kenapa nggak diajak semua orang tua aja tinggal di Jakarta gitu?
orang tuaku aja nggak betah orang tuaku. Jadi kayak sebenarnya kalau biasanya cari makanan-makanan, cari yang pedes-pedes di Jakarta agak susah. Oh. Jadi aku pernah Farel hobi pedes. hobi udah suka udah. Tapi kan bukannya katanya kalau misalnya makan pedes suaranya nanti ini. Boleh pedes tapi nggak setiap hari kan gitu. Kalau satu Alasan aja loh. enggak serius. Satu minggu jadi kayak selang beberapa hari makan nggak apa. Oh boleh. Boleh. Enak gak sih jadi penyanyi Rel? Aku itu gak bisa nyanyi Rel. Jangankan nyanyi Rel, ngomong R aja susah. Duh. Lebih enak jadi dokter Richard lah. Oh lebih enak dari dokter Richard. Pas dulu kita. Pintar juga dia. Enak gak jadi penyanyi Rel? Bilang enak banget. Apa enaknya jadi penyanyi coba? Enak jadi penyanyi ya pengalaman dapat banyak gitu. Jadi kayak bisa kenal sama artis-artis lain, bisa berkunjung ke kota-kota lain kayak di sini kota sini gitu. Oke. Artis penyanyi favorit kamu? Itu aku panggilnya siapa ya? Panggilnya itu Iwan Fals. Iwan Fals, Om Iwan Fals. Ya, Opung. Om. Ya. Opung. Ya, boleh. Penyanyi yang paling banyak ngajarin kamu? Penyanyi paling banyak ngajarin. Semua ngajarin semua. Semua ngajarin. Semua ngajarin semua. Tapi yang paling berkesan dengan kamu siapa? Iwan Fals itu. Oh ya? Iya. Beliau ngajarin kamu? Ya. Beruntung banget deh kamu ketemu legend ya. Diajarin ya. Itu dari kecil bapakku suka banget sama itu. Jadi bapakku sering setel lagu-lagunya Om Iwan Fals itu kan. Gini. Makin suka aku. Jadi mulai belum viral dari sampai sekarang aku tetap suka sama itu. Alhamdulillah bisa dipertemukan lah. Sekarang kan kamu nyanyi ini ya, enak lah. Kalau menurutku kita ngobrol aja ya Rel ya, tukar pendapat lah ya. Kadang-kadang enak nyanyi ini kan gift ya. Gift itu dikasih oleh Tuhan. Atau kita harus belajar juga sih nyanyi? Kalau nyanyi tetap harus belajar. Oh meskipun ada gift kita harus belajar juga ya? Tetap. Apa sih yang kita pelajarin? Yang kita pelajarin ya banyak kalau nyanyi, masalah pernafasan. Terus kita harus mencari karakter kita itu gimana gitu. Jadi kan kalau orang-orang nyanyi tuh karakternya kan banyak. Ada yang ngebass, ada yang suaranya tinggi, ada yang gimana gitu. Kamu karakternya apa? Apa? Loh, kok nanya orang? Karena apa ya? Apa Om? Yang melengking suaranya. Mungkin jadi goyangannya sih. Goyangannya ya. Suaranya yang khas, lengkingannya sama goyangannya Farel. Tapi seberapa penting sih Farel kalau dibandingkan dengan pendidikan menurut kamu bagaimana? Gimana? Dengan pendidikan, sekolah. Soalnya kan kalau misalnya kita ngeliat kayak gini ya, kita sekolah untuk apa sih? Sekolah ya untuk mencari ilmu. Terus supaya apa? Supaya pintar, bisa. Kalau sudah pintar ngapain? Kalau sudah pintar, Sekolah, Ya. cari ilmu, pintar, lulus sekolah, ya sarjana lah kita ngomong ya. Ya. Kalau sudah pintar ngapain? apa? Kerja. Kerja dong. Oh, iya. Kalau kerja untuk apa? Kerja untuk cari uang. Cari uang dong. Ya. Kamu tambah sekolah pun juga bisa cari uang kan? Ya. Jadi menurut Farel penting nggak sekolah? Penting banget. Kenapa? Padahal kamu nggak usah sekolah pun kamu bisa cari duit. Duh, tapi kan kalau Bahkan lebih banyak daripada orang lulus kuliah, kerja kantoran, kamu lebih banyak. tapi aku kalau nggak sekolah nggak tahu. Jadi kayak lomba-lomba nyanyi itu. Lomba nyanyi. Di sekolah cuma tuh cari link nyanyi. Enggak dong. Kalau sekolah kan ya awalnya yang dari nggak bisa baca jadi bisa baca. Oke, ya dong itu harus. Itu wajib kan, nggak baca wajib kan. Terus habis itu apalagi ya, bisa bertemu teman-teman baru, terus bisa apa lagi ya, banyak intinya lah, banyak. Oke, tapi kamu semangat lanjutin sekolah. Semangat banget. Ini kelas berapa nih? SMP ya? SMP, baru masuk SMP. Oke, nanti mau SMA. SMA. Bisa SMA mau kuliah. Ya. Kenapa ketawa? Nggak ada. Karena banyak loh orang-orang di luar sana tuh kalau aku lihat ya,
nyanyi karena mungkin terkenal bisa cari duit kan, memang kan namanya kan kita mau sekolah ini kan ujung-ujungnya kan kerja dan cari duit kan kayak gitu kan. Tapi karena bisa cari duit, akhirnya fokus, akhirnya nggak kuliah, nggak pendidikan kayak gitu punya. Banyak yang seperti itu punya. Tapi Farel mau kuliah? Mau. Kamu tahu nggak kenapa tujuannya itu apa? Tujuannya ya Esensi dari pendidikan yang sebenarnya itu apa? Karena esensi sebenarnya dari pendidikan itu bukan cuma duit, Farel. Esensi pendidikan yang sebenarnya itu adalah membuat kamu itu jadi orang yang lebih pintar, lebih beradab, bisa sesuai dengan lingkupnya kamu. Dan kamu nggak ditipu orang. oh ya pinter-pinter ya. Kan kita kan juga nggak ada yang tahu suatu hari bagaimana. Ya, puji Tuhan, kalau misalnya suatu hari suara indah kamu akan menempel dengan kamu selamanya. Apa yang terjadi kalau misalnya suatu hari nanti gift itu diambil oleh Tuhan? Oh ya. Nggak tahu. Makanya kita harus membuat kelebihan kita yang lain. Oh ya. Supaya kalau misalnya ada apa-apa tuh ada plan A, ada plan B, ada plan C, ada plan D. Paham nggak kamu? Karena kan nggak semua artis juga kan semuanya pasti ada masanya. Iya. Kamu sendiri ngerasain nggak semua ada masanya? Ada. Pasti ngerasa. Pasti. Pada waktu tahun lalu pada masanya kamu kemarin lagi heboh-hebohnya merasa kan? Merasa. Oke, sekarang ngerasa nggak ada perubahan? Ada. Pasti. Pasti. Nanti ada fase lagi, ada fase emasnya lagi, ada fasenya yang lain lagi, ada fase berbeda-bedanya lagi. Itu yang buat kita itu harus tetap investasi ke diri kita sendiri, salah satunya ke pendidikan, Farel. Ya, jadi nanti fokus nyanyi benar, tapi jangan putus sekolah ya. Ya. Terus orang tua kayak gimana nih? Setelah 1 tahun berlalu, apa perubahan dalam keluarganya Farel sekarang? Perubahannya apa? Nggak ngutang. Nggak ngutang lagi. Ngutang lagi. Terus tempat tinggalnya sudah jadi lebih layak. Ya. Oke. Terus apa lagi? Bapak, Ibu punya usaha? Ada. Usaha apa? Kalau bapak nyetak bataku. Oke. Dimodalin? Modalin dong. Dimodalin. Oke. Apa lagi? Terus. Sawah jagung. Oh iya, jadi kayak ada beberapa sawahnya itu kayak ditanam jagung, ditanam jeruk. Oke. Kan ini kemarin 17 Agustus lagi, kamu nggak diundang? Nggak. Sedih nggak? Enggak dong. Ngarep nggak? Kalau ngarep sebenarnya ngarep. Tapi semua pasti ada gilirannya ya? Iya, anggap aja gantian ini. Gantian ya. Oke. Ini kamu lagi ada acara apa nih? Ulang tahun RCTI? Ya, Nyanyi lagu apa? Bosan nggak sih kamu nyanyi lagu itu terus? Atau ganti-ganti sekarang? biasanya nyanyi lagu itu biasanya ganti gitu. Tapi lebih sering nyanyi lagu itu terus. Nyanyi lagu itu terus? Itu lagu andalan kamu? Iya, lagu wajib. Lagu aja. Farel kalau misalnya pergi keluar kota, ridersnya kayak gimana nih? Ini pertanyaan paling sering ini. Mintanya apa aja, Pak? Mintanya apa? Minta apa? Kalau misalnya nyanyi di luar kota nih, riders. Ini kan paling terkenal banget nih sekarang ini. Penyanyi minta riders. Kalau Farel permintaan pribadi apa sih? Kalau ride itu apa ya? Paling mobil. Mobil, Iya. jemputan, Ya jemputan. hotel. Nggak minta Silver Queen gitu. Enggak. Terserah mau ngasih atau enggak. Mau kasih atau enggak? Ngasih oke, enggak yaudah. Gitu. Hobinya apa sih Farel? Hobi apa? Hobinya apa sih? Selain nyanyi, jangan mau nyanyi. Hobi banyak, hobi. Kalau hobi, Ngambil sambal. iya, Ngemil sambel. iya. Hobinya banyak. Ada masak, mancing. Oke. Kalau jadi penyanyi itu harus jaga makan nggak? Kalau harus jaga makan harus. Kayak gimana jaganya coba? Kalau jaganya
Tapi gimana ya? Aku soalnya Hajar hantam. iya. Tapi kalau harus jaga harus. Aku soalnya Gimana tuh? Harus jaga harus, tapi aku hajar hantam. tapi aku pernah soalnya jadi kayak emang nggak suaraku normal aja kan waktu itu. Waktu itu emang lagi ada acara, tiba-tiba aku makan yang berminyak, makan sambal, tiba-tiba suaraku serak kayak habis gitu. Jadi kayak ngomong kayak nggak fasih gitu. Oh, pernah kayak gitu? Ya mendadak kayak gitu pernah. Terus habis itu kamu nggak ini lagi jaga makan atau tetap aja hajar? Selesai apa itu jaga makan, habis itu udah selesai makan lagi. Susah ya kalau sudah terlanjur coba ya? Iya, apalagi kalau udah makanan favorit sambal itu susah. Favorit banget. Iya. Nggak ada sambal nggak makan. Nggak ada sambal nggak makan. Selain itu kan kalau makan sambal favorit. Kalau ini kegiatan Masak sih. masak. Kamu bisa masak? Bisa. Masak apa? Masak. Kalau masak sih masak yang ditumis-tumis, bisa masak kangkung, tahu kangkung nggak? Oh iya tahu dong kangkung. Nah itu, aku bisa masak itu, bisa masak cumi. Jadi kalau di apartemen masak sendiri? Masak sendiri, beli, bebas. Jadi ini 1 bulan, jadi habis 1 bulan biasanya kamu bolak-balik lagi ke Banyuwangi gitu? Ini bentar lagi pulang, kurang beberapa hari pulang kita ya. Mau pulang ke Banyuwangi. Kenapa? Lagi kosong job. Kalau Banyuwangi berapa lama sih biasanya? Di Banyuwangi berapa lama, Om? 5 hari. 5 hari. Habis itu balik lagi sini? Balik lagi. Banyakin di sini dong daripada di Banyuwangi ya? Ya. Apa sih yang berbeda dari Farel yang dulu dan Farel yang sekarang? Dulu, bentar. Kalau dulu nggak tahu Jakarta itu apa, nggak pernah naik pesawat. Kalau dulu mas sekarang dulu gimana ya kalau jelasinnya? Gimana, Om? Kata udah skating, sekarang pemainnya ada skating. Oh, mainnya skating sekarang. Bisa main skating? Bisa dikit-dikit. Bisa dikit-dikit. Apalagi Rel? Naik pesawat jadi sering sekarang. Iya. Aku pertama kali naik pesawat tuh waktu ke Istana Negara. Itu pertama kali naik pesawat. Kali. Apalagi pesawatnya gini-gini, takut aku. Sekarang sering banget naik pesawat. Ya. Bolak-balik. Ada rencana bikin lagu nggak sih? Bikin lagu. Kemarin baru Ciptain lagu gitu. Iya. Kalau ciptain lagu lagi coba-coba sih. Tapi kalau single lagu ada. Ada single lagu. Baru? Anggap aja baru. Kemarin baru trending 3 ya kemarin. Oh iya. Selawat ya. Masih Apa coba ngetes dong. Selawatan itu lagunya. Iya gak apa-apa. Enggak, aku loh iya, tapi lagunya selawat. Gimana ya? Ya ayo aja. Bahaya. Nah, anggap aja aku di Ruqyah kan. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likuli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Aku tantang deh. Mana lagu favorit kamu? Ojo dibandingi. Coba. Ya boleh deh. Coba dulu deh. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke yo mesti kalah. Tak aku yo ora mampu, mung sak kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu.
Ih mantep ya, lagu ini pas kayak cocok banget dengan kamu ya. Coba kalau misalnya diubah versinya, Di bawah. bisa nggak? Ubah versinya ke mana nih kamu mau? Mau rock atau jazz? Wah, gimana itu? Ayo, bisa nggak? Nggak bisa deh, nggak ada. Berarti kamu senengnya yang dangdut gitu ya? Semuanya suka. Coba lagu apa? Lagu favorit lain. Lagu favorit Lagu Mahalini. Mahal. Yang lagi viral sekarang ya? Sial. Aku nggak terlalu hafal. Enggak terlalu hafal. Apa? Dia yang lagi viral sekarang. Lagu Gea. Sedih. Apa judulnya? Jiwa yang Jiwa yang bersedih. Nggak hafal lagu itu. Buka teks nggak apa-apa. Loh, aku tahu lagunya, tapi nyanyiinnya aku nggak tahu nada-nadanya. Tapi kalau dengerin ya. Iya apa? Apa ya? Lagu yang lain apa ya? Lagunya itu Om Iwan Falsja. Oke. Ibu itu namanya. Itu aku suka kali. Yang nyanyiin waktu itu pertama aku tahu tuh karena bapak. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, nasib yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, ibu. Satu lagi deh, lagu yang lagi viral. Aku nggak terlalu ngikutin, beneran aku nggak terlalu ngikutin. Nggak terlalu ngikutin. Jadi kalau lagu yang baru-baru jarang di cover justru. Jarang. Jarang di cover. Rel, siapa sih orang yang paling menurut kamu paling sampai kamu ada di titik seperti sekarang nih, orang yang paling penting bagi kamu? Orang yang paling penting, orang tua dong. Orang tua kamu? Iya. Siapa? Papa, mama? Dua-duanya. Dua-duanya. Itu orang yang paling penting yang... Kenapa? Ya karena itu ya selalu ngajarin aku mana benar mana salah itu, diajarin dikit-dikit. Bapak aku sebelumnya kan itu nggak les kan, jadi nyanyinya cari di YouTube bareng bapak gitu. Cari di YouTube bareng bapak, harus diperagain gini gimana nyanyinya, harus gini, harus jalan-jalan, nggak boleh kaku gitu ya. Ya orang tua ya intinya orang tua paling berharga lah. Dan sekarang les jadinya? Enggak? Les, enggak. Enggak les? Dulu pernah les, tapi cuman sebulan. Oke. Ya karena jujur aja mahal. Emang les vokal berapa sih? Berapa? 350 waktu itu. Satu kali pertemuan? Iya, enggak. 1 bulan, tapi aku cuman masuknya 4 kali minggu. Jadi cuman 4 kali pertemuan. Oke. Ibadah gimana, Kak? Ibadah? Kamu seneng dengar lagu sholawat kayak gitu punya, berarti kamu ini Apa? ibadahnya bagus banget. Wajib dong. Ibadah wajib lah. Wajib ya? Iya dong. Siapa yang ngajarin kalau di sini? Manajer aku. Manajermu. Tinggal sama manajernya? Tinggal sama manajer kamu. Oke, Farel. Sekarang aku pengen tanya kayak gini sebagai pertanyaan penutup dengan Farel. Oke. Kan kita kan namanya penyanyi ini ya ada ciri khas ya. Ada ciri khas ya. Mungkin ciri khasnya Farel, menurut Farel apa ciri khasnya? Ciri khasku joget, suara, terus kayak suara sih. Kalau lebih penting suara, jadi kayak suaranya tinggi. Oke. Dan kamu joget gitu Ya, joget. Kamu cari satu orang penyanyi di Indonesia yang penyanyi cilik berhasil. Sampai gede dia berhasil. Siapa ya? Dulu yang aku kenal sih itu Tegar. Tegar. Aku yang dulu bukan gitu. Oke. Agnes Mo.
Aku nggak terlalu. Wih, dari kecil Agnes Mo mah. Agnes Mo seumur. Iya. Dari kecil penyanyi cilik sampai sekarang pun masih nyanyi kayak Iya. gitu. Tapi kan nggak banyak. Kal. Siapa Joshua nggak nyanyi lagi? Diobok-obok. iya. Diobok-obok. banyak penyanyi cilik banyak. Tapi memang nggak banyak yang bisa bertahan. Karena apa? Karena kan ada ciri khas. Ciri khasnya kamu kan joget dan kamu tuh masih kecil. Itu sebenarnya ciri khasnya juga Farel sebenarnya. Tapi kan seiring berjalannya waktu nanti kan ada ciri khas yang berubah. Itu juga nggak tahu ya Farel ya. Kadang-kadang nasibnya bisa jadi lebih bagus, bisa jadi nggak lebih baik. Tapi Takut nggak kamu? takut apalagi masalah suara kan pasti bakal pecah kan. Suara pasti bakal pecah meskipun tak joget tapi tetap ada pecahnya lah. Itu yang aku takutin, suara pecahnya. Itu takut. Suka ngobrol. Kalau suatu hari nanti kalau misalnya terjadi bagaimana Farel? Ya udah, nggak itu ya. Mungkin apa? Tapi dia udah mensiasatinya dengan main sinetron. Iya. Oh sudah mulai main sinetron? Rencananya. Rencana. Iya. Oke, sudah mulai ganti ada haluan yang lain untuk ke dunia entertainment. Biar nggak nyanyi terus. Biar nggak nyanyi terus. Dan juga sebenarnya sekolah. Oke ya Farel ya. Oke. Mungkin itu aja Farel. Oke. Sehat selalu, mudah-mudahan sukses. Amin. Nyanyinya makin jaya, makin terkenal. Dan tetap jadi Farel yang dulu lah. Farel yang rendah hati, Farel dari Banyuwangi, Farel yang membanggakan orang tua, membanggakan daerah Farel. Oke Farel? Oke. Masih. Tanya Dokter Richard.